Halo semuanya. Kalau ngomongin soal bengkel elektronik, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Pasti sirkuit-sirkuit rumit, komponen-komponen super kecil ya kan? Tapi, tunggu dulu. Ada satu hal yang jauh lebih penting dari itu semua. Keselamatan. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas panduannya. Biar kalian aman dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oke, yuk kita mulai. Nah, saya punya pertanyaan nih buat kalian. Coba pikirin deh, dari semua bahaya yang ada di bengkel, kira-kira mana yang paling ganas? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Ancaman paling besar itu justru yang nggak kelihatan, nggak kedengeran, dan nggak kerasa sama sekali. Tapi dampaknya bisa fatal. Jadi gini, pada dasarnya, kerja di dunia elektronik itu kayak bertarung di dua medan perang sekaligus. Ada musuh yang kelihatan jelas di depan mata, yang gampang kita antisipasi. Tapi, ada juga musuh yang ngumpet, yang butuh perlindungan super khusus. Paham soal dua-duanya ini, itu kunci utamanya biar kita tetap aman. Nah, lihat deh perbandingan ini. Di sebelah kiri, ini musuh yang kelihatan, ada benturan, panas dari solder, tumpahan bahan kimia. Jelas banget kan bahayanya? Nah, di sebelah kanan, ini dia musuh tak kasat matanya. Listrik statis atau ISD, asap solder yang beracun, sama korsleting listrik. Dua-duanya sama-sama bahaya. Tapi seringnya nih, yang nggak kelihatan inilah yang jadi pembunuh senyap buat komponen-komponen elektronik kita. Oke, kita mulai tur keselamatannya ya, dari bagian paling atas, kepala kita. Tapi jangan salah, ngelindungin kepala itu bukan cuma soal biar nggak kejatuhan barang loh. Tapi juga buat ngelindungin kerjaan kita dari ancaman tak terlihat yang ironisnya, datang dari tubuh kita sendiri. Dan ini nih yang ngejelasin konsep dua medan perang tadi dengan sempurna. Helm keselamatan ya jelas buat ngelindungin kepala kita dari benda jatuh. Itu ancaman yang kelihatan. Tapi topi ESD ini fungsinya beda banget. Dia itu ngelindungin komponennya dari listrik statis yang bisa muncul dari rambut kita. Jadi yang satu ngelindungin kamu, yang satunya lagi ngelindungin kerjaan kamu. Keren kan? Jadi ISD itu apaan sih sebenarnya? Gini deh, bayangin aja sengatan listrik super kecil yang kadang kita rasain pas nyentuh gagang pintu mobil. Buat kita kan, kaget doang, nggak bahaya. Tapi, buat microchip yang super sensitif, sengatan sekecil itu tuh udah kayak sambaran petir. Bisa langsung rusak, mati total seketika. Tentu aja, mata dan wajah kita juga wajib diamankan. Kacamata pelindung? Wah, ini harga mati. Nggak bisa ditawar. Ini perisai kita dari serpihan-serpihan kecil atau cipratan timah solder panas. Nah, tapi kalau kerjaannya lebih brutal, misalnya risiko cipratannya gede, face shield atau pelindung wajah ini ngasih perlindungan yang jauh lebih total. Oke, sekarang kita turun sedikit ke bagian tubuh yang paling aktif kerja. Tangan kita, dan tentu saja udara yang kita hirup. Perlindungan di dua area ini penting banget bukan cuma buat hari ini, tapi buat kesehatan kita di masa depan. Nah, ini penting banget buat dibedain ya. Masker debu biasa itu cukuplah buat nyaring partikel gede. Tapi pas kita nyolder, asapnya itu isinya bahan kimia beracun loh. Nah, buat ngatasin itu kita butuh yang namanya masker respirator. Dia ini dirancang khusus buat nyaring uap dan gas berbahaya itu. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Sama kayak masker tadi, sarung tangan juga nggak bisa satu untuk semua. Coba deh perhatiin kolom melindunginya. Ini yang paling menarik. Sarung tangan ESD itu tujuannya malah buat ngelindungin komponen dari listrik statis badan kita. Aneh kan? Sementara itu, sarung tangan karet dan tahan panas baru deh fungsinya ngelindungin kita dari bahaya luar. Jadi kuncinya apa? Selalu pakai sarung tangan yang tepat buat tugas yang tepat. Kita lanjut lagi ya, sekarang kita bangun benteng buat tubuh dan kaki kita. Ini bukan cuma soal pakai baju tebal aja, tapi lebih ke gimana caranya kita bikin koneksi yang aman antara badan kita sama lantai tempat kita kerja. Pakaian kerja standar atau wear pack itu ngasih perlindungan dasar ya dari debu, cipratan kecil. Tapi kalau kita masuk ke area yang super sensitif sama ISD, nah disitulah apron antistatis ini jadi pahlawannya. Anggap aja ini lapisan pertahanan ekstra yang krusial banget buat mastiin nggak ada muatan statis yang nempel di baju kita. Dan di sini, kita ketemu lagi sama tema dua ancaman tadi. Sepatu kali safety yang ujungnya baja itu jelas buat ngelindungin kaki kita dari ancaman fisik kayak ketimpa barang berat. Nah, kalau sepatu ESD, ceritanya beda lagi. Solnya itu pakai bahan khusus yang namanya disipatif. Gunanya buat mengalirkan listrik statis dari badan kita ke lantai secara terus-menerus dan aman. Jadi badan kita selalu dalam kondisi netral. Satu hal lagi yang sering banget kelupaan, telinga kita. Kalau kita kerja di dekat mesin yang berisik,
Kerusakan pendengaran itu datangnya diem-diem, tapi pasti. Awalnya nggak kerasa, tahu-tahu udah telat. Jadi, jangan pernah anggap remeh ya, pelindung telinga itu sama pentingnya sama helm. Oke, pakai pelindung diri itu udah keren. Tapi, itu baru setengah jalan. Nggak akan lengkap kalau lingkungan kerjanya sendiri nggak aman. Sekarang yuk kita lihat gimana caranya mengubah meja kerja biasa jadi zona super aman dari ISD. Ketiga benda ini bukan pilihan ya, tapi satu kesatuan sistem yang nggak bisa dipisah. Pertama, gelang antistatis. Ini koneksi langsung badan kita ke ground. Kedua, alas kerja atau matras ISD. Ini buat mastiin semua komponen kita ditaruh di permukaan yang aman. Dan ketiga, sepatu ISD. Ini yang ngejaga kita tetap terhubung ke ground bahkan pas lagi jalan-jalan di area kerja. Inilah trio maut buat ngelawan si ancaman tak terlihat. Cuma butuh satu percikan listrik statis yang bahkan nggak bisa kita lihat buat ngancurin komponen yang harganya bisa jutaan cuma dalam sekejap mata. Satu kesalahan kecil aja. Makanya, sistem yang barusan kita bahas itu bukan pilihan, itu wajib hukumnya. Dan tentunya, sebagai jaring pengaman paling akhir, setiap bengkel wajib punya APR atau alat pemadam api ringan, yang tipenya cocok buat kebakaran akibat listrik. Ya, kita semua berdoa supaya nggak pernah pakai alat ini, tapi siap sedia itu harus. Oke, jadi setelah kita lihat semua perlengkapan ini, dari topi sampai sepatu, dari gelang sampai alas kerja, pertanyaannya sekarang adalah, dari semua itu, mana sih yang paling penting? Jawabannya ada di kutipan ini. Alat keselamatan yang paling penting justru yang lagi nggak kamu pakai. Loh, kok gitu? Gini, karena keselamatan itu bukan soal satu alat paling canggih. Keselamatan itu sebuah sistem yang utuh. Cukup satu aja bagian yang kamu lewatkan, satu mata rantai yang hilang, seluruh sistem perlindungan itu bisa langsung gagal total. Pada akhirnya, inilah inti dari semua ini. Pakai alat pelindung diri secara lengkap dan benar itu bukan pilihan. Itu adalah sebuah keharusan mutlak. Ini soal melindungi diri kamu sendiri, melindungi teman-teman kerjamu, dan tentu saja melindungi hasil kerja kerasmu. Jadi, tetaplah waspada dan tetaplah aman.